Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian semua di rumah Jumpa lagi dengan Bunda Meti dan Kakak Nirmala. Iya, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, Bunda mau ingatkan kepada adik-adik supaya ketika ibadah kalian harus duduk dengan tenang. Tidak boleh apa Kakak Nirmala? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh cerewet-cerewet, tidak boleh main HP, Dan tidak boleh apa Kakak? jalan-jalan. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik supaya jadi berkat. Ya, kita memuji Tuhan. Adik-adik semua, ayo dipersilakan berdiri. Sudah berdiri semuanya? Kita memuji Tuhan. Kakak Mala kita mau menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Ya, lagu berikutnya apa Kakak Nirmala? Lagu yang kedua, di sini senang, di sana senang. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, 7. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh weyo, di sini senang, 7. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tetap berdiri. Ya, jadi kita masih tetap berdiri ya. Kakak Mala capek? Harus semangat. Ya, harus semangat. Kita masih tetap memuji Tuhan. Adik-adik masih ingat dengan lagu Bila Kau Senang Hatimu Bahagia. Ayo dengan gerakan semuanya tetap berdiri, kita memuji Tuhan lagu ini. 1, 2, 3. Bila kau senang hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Hap, hap. Pertama dengan tangan, putarkan ke atas, putarkan ke bawah, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Hap, hap. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Lakukan semua dengan gerakan, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Hap, hap. Ya, Kakak Mala, kita mau apa?
Sekarang saatnya kita berdoa pembukaan. Dan adik-adik diharapkan untuk duduk yang manis, sikap berdoa yang baik, duduk, lipat tangan, tutup mata. Sebelum itu kita berdoa. Kita menyanyi 1 lipat tangan, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Bapa yang kami puji dan kami sembah. Di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Di pagi hari ini Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kiranya jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kan tadi bilang harus semangat ketika puji Tuhan, toh? Ya, Bunda undang kembali untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagu karena kita anak sekolah minggu, jadi kita mau menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Yang semangat ya, betul Kakak Mal? Betul, Ya. betul. 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Ya, lagu berikutnya apa Kakak Mala? Bila ku ingat. Ya, betapa baiknya Tuhan ya. Jadi kita memuji Tuhan sambil mengingat betapa baiknya Tuhan kita. Kakak Mala hitung 1, 2, 3. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, bila ku ingat apa yang Yesus buat, bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tak akan mundur selamanya. Katakan tidak. Tidak, tak pernah aha. Tidak, tak pernah aha. Tidak, tak pernah aha. Ku tak akan mundur selamanya. Ya, adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Pengasuh Bunda Yosefin Ngatini Yapo. Sementara Bunda Yosi dalam persiapan, kita mau menyanyi Kasih Yesus. Tetap berdiri ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Kepada Bunda Yosefin, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Shalom. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ini adalah minggu yang kedua kita mengikuti ibadah lewat siaran dari YouTube seperti itu ya. Nah, sudah berapa lama adik-adik tidak ibadah?
Kira-kira dari mulai bulan Maret, Maret. April, Mei, Juni, Juli kita mulai ibadah. Jadi tidak ikut ibadah di gereja sudah 4 bulan. Dan kakak pengasuh semuanya sangat merindukan adik-adik semua yang di rumah. Mungkin yang masih kecil-kecil dulu sudah tambah 5 cm, 3 cm. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ketika kita merenungkan firman Tuhan tertanam dengan baik di hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami selama kami tidak mengikuti ibadah di gereja Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa mengikuti lagi ibadah sekolah minggu walaupun tidak kami berkumpul di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari hari ini tertanam dengan baik di hati kami masing-masing. Ketika kami beribadah dan ketika kami selesai ibadah, kami mendapatkan berkat dari semua itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita. Sudah siap semua Alkitabnya? Nah, Alkitab yang akan kita baca yaitu dari Lukas pasal 6. Ya, Bunda ulang lagi. Lukas pasal 6. Sudah dapat semuanya? Ya, tadi Bunda Meti bilang kalau mau ibadah siapkan Alkitab. Jadi ketika mau bilang membaca firman Tuhan, baca Alkitab, sudah tinggal buka. Ya. Jangan sampai lupa ya, karena sudah 4 bulan tidak ibadah di gereja, makanya lupa buka Alkitab seperti itu. Buka HP terus. Ya. Kita mau baca dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Ya. Sudah dapat, kita akan baca. Judulnya yaitu Pohon dan Buahnya. Ya, kita baca sama-sama ya di rumah, dan Bunda juga akan bacakan 1, 2, 3 mulai dari ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, pada pembacaan kita kali ini pada ayat 43, firman Tuhan berbicara tentang pohon. Nah, di situ dikatakan bahwa pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik, seperti itu. Adik-adik tentunya tahu semua pohon toh. Ada pohon apa ya kalau di kita Bu gereja yang anak-anak sekolah minggu biasa duduk-duduk itu? Pohon rambutan. Oh, yang di PSBR sana pohon mangga. Bunda lihat banyak. Sekarang Bunda mau tanya, yang di rumah siapa yang punya pohon jambu? Ada yang punya pohon jambu, atau mungkin waktu liburan bukan liburan, selama kita libur selama 4 bulan ini, Bapak Mama sudah tanam. Ada tanaman yang kecil-kecil yang tidak pohonnya sampai tinggi. Ada tomat, ada rica, itu ada itu. Bunda ada lihat kemarin ke rumahnya anak-anak sekolah minggu, ada yang mamanya tanam. Bunda, saya sudah tanam rica, ricanya sudah berbuah, tomatnya sudah berbuah. Apalagi ya? Lalu kita tidak usah pergi ke pasar lagi. Nah, kalau biar buah dari pohon itu bagus, berarti pohonnya harus diapakan? Disiram setiap hari, dirawat biar tidak ada ulat-ulat. Karena firman Tuhan katakan,
tidak baik. Dari pohon baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan di sini dikatakan ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Buah ara. Buah ara itu dia kecil-kecil toh, dan dia di bawah pohonnya itu tidak boleh ada rumput-rumput, sehingga rumput itu bisa mengganggu pohon ara ini untuk pertumbuhan, dan sehingga pohon ara tidak bisa muncul buahnya. Jadi harus dibersihkan, harus disiram, harus dirawat sampai pohon ara ini berbuah. Jadi dari semak duri Tuhan bilang tidak ada bisa dipetik buah pohon ara. Dan juga tidak dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, kalau di Papua ini kita tidak bisa lihat tanaman anggur, tapi mungkin ada di beberapa anak sekolah minggu yang tanam pohon anggur. Pohon anggur dia akan berbuah dengan baik apabila dia dibersihkan. Ranting-rantingnya itu dibersihkan dan daunnya bisa tumbuh dengan baik dan nanti bisa berbuah dengan baik. Tidak boleh ada rumput-rumput pengganggu di sekitarnya sehingga bisa menghasilkan buah yang baik. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita dari alam bahwa tidak ada dari duri-duri akan dipetik buah anggur seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah dari ayatnya yang ke-45. Dikatakan di situ, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maksudnya begini, kalau tadi bicara tentang pohon, Tuhan umpamakan tentang pohon. Nah, di sini kita mau kembalikan ke diri kita. Tuhan bilang pohon itu seumpama kita punya diri. Bagaimana tadi pohon bisa bertumbuh dengan baik menghasilkan buah. Begitu juga Tuhan berharap, Tuhan menginginkan kita anak-anak sekolah minggu yang dari kecil sekarang bisa tumbuh dengan baik dan nantinya bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, tadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita biar gampang memahaminya, kita diumpamakan seperti pohon. Bagaimana cara merawat pohon tadi? Dibersihkan dari rumput-rumput, dari ranting-ranting yang tidak bagus. Lalu bagaimana merawat kita punya diri? Sekarang, makanya hari ini dan minggu lalu kakak pengasuh berinisiatif, kami bergumul bagaimana ya biar anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Harus membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, orang tanam sayuran atau tanam pohon itu disiram setiap hari. Begitu juga kalau kita mau tumbuh dengan baik, kita harus sirami kita punya diri, sirami kita punya hati dengan firman Tuhan. Ya, makanya dari gereja ada dikirim itu liturgi yang tebal-tebal untuk 1 minggu. Orang tua membaca firman Tuhan, anak-anak mendengarkan. Pasti semua waktu tidak ibadah di gereja ada baca firman Tuhan yang dikirim dari gereja sama majelis dikirim. Satu bendel isi 6K 7 lembar itu ada renungan di situ. Itulah yang Tuhan bilang bahwa kita harus dipupuk melalui firman Tuhan. Biar ketika kita dewasa nanti kita tidak menjadi pohon yang tidak berguna seperti itu. Kita menjadi anak-anak yang berguna, takut akan Tuhan, tahu firman Tuhan. Nah, di sini tadi ada bilang satu kata dari ayat ini, dari kita mau mempunyai ayat hafalan nanti dari ayat yang ke-45 itu. Udah punya, ada garisnya di sini. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maksudnya begini, kalau kita lagi sakit hati, kita lagi marah, anak-anak lagi marah, biasanya suka dari mulut kita itu keluar kata-kata yang tidak baik. Iya toh? Ada kadang nama-nama binatang yang di kebun binatang itu sering disebutkan. Buat teman kita kah, buat kita punya adik kah, buat kita punya kakak, dan mungkin bahkan karena yang tinggal di rumah bersama mama, bapak, kakak, adik,
kita maki kita orang tua karena kita tidak dapat sesuatu yang kita harapkan. Itu tidak boleh. Tuhan bilang di sini, di dalam hati kita, di hati kita itu perbendaharaan. Dibilang perbendaharaan berarti tempat menyimpan sesuatu yang berharga. Di dalam hati kita ini, kita mau, Tuhan mau kita menyimpan sesuatu yang berharga, sehingga dari mulut kita ini keluar kata-kata yang bagus, kata-kata berkat, kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang enak didengar, baik oleh kakak, adik, orang tua, mama, bapak, nenek, kakek, oma, opa, dan juga teman-teman kita. Kalau di sekolah biasanya kalau teman bikin marah kita langsung maki. Tapi karena ini sudah 4 bulan tidak ketemu teman-teman di sekolah, ketemu dengan kita berkeluarga saja. Lalu siapa yang mau kita marah-marah? Jadi mulai dari sekarang, mulai dari minggu ini, ingat bahwa di dalam hati kita, Tuhan bilang harus ada perbendaharaan yang baik. Jangan kita menyimpan di dalam hati kita ini seperti gudang yang tidak bagus, yang nanti keluar suatu saat hal-hal yang tidak bagus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bisa memberkati kita semua. Dan ingat, firman Tuhan kali ini Bunda kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu dari ayat 45. Ya, nanti sore atau setelah ibadah yang belum bisa baca, suruh kakak baca atau bapak mama yang bacakan ya, baru didengarkan. Seperti itu ya. Itu firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa, tidak ada yang main-main. 1, 2, 3. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya bisa memberkati kami semua dan kami bisa menjadi berkat buat kami sendiri dan bahkan buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, dan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa bertumbuh dengan baik, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami bisa tumbuh seperti pohon yang baik dan kami bisa menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Oh, kalau di gereja kan banyak atau persembahan, kakak pengasuh kelilingnya banyak. Kalau ini dengan keluarga saja, nanti dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan oleh mama dan bapak. Lalu nanti mama dan bapak bawa persembahannya ke gereja. Seperti itu ya. Ya, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Sampai lagu selesai, nanti persembahannya diberikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita sudah memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita punya persembahan menjadi berkat dan bisa menopang pelayanan di pagi KIM Indonesia 751. Dan kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tidak ada yang main-main. Ini berdoa untuk kita berkeluarga, untuk kita punya pendeta, majelis, dan kakak-kakak pengasuh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur kami sudah beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami memberikan persembahan juga. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami duduk bersyukur di hadapan-Mu. Kami bermohon kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melindungi kami semua, anak-anak yang ada di rumah,
yang sudah 4 bulan sampai 5 bulan ini tidak beribadah di gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan sertai lindungi mereka semua Tuhan, dari anak yang baru lahir sampai yang remaja, bahkan yang sampai yang katekisasi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan kepada mereka. Dan bahkan dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan kami berdoa, kami para pengasuh berdoa, kiranya Tuhan sertai lindungi anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak persekutuan anak dan remaja GKI Ebenezer 751. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit itu apapun, dan bahkan maut sekalipun. Tuhan sertai mereka sehingga ketika kami ada di dalam persekutuan kembali, Tuhan, kami bisa melihat, kami bisa bertemu dengan mereka kembali, dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk para pendeta yang melayani di GKI Ebenezer 751. Tuhan berkati mereka semua, para majelis dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Tuhan memberkati mereka semua, dan bahkan seluruh warga jemaat dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bunda Meti dan Kakak Mala untuk kita menyanyi bersama-sama di depan untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Dan kita akan menyanyikan lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Apa Bunda? Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Semoga masih hafal ya, masih ingat. Ya, dalam hitungan ketiga. Dan Bunda ajak kita semua untuk berdiri. Ya, kita mau menyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Aku 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku bersaksi mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Ya, ibadah kita sudah selesai. Bunda Yosi, Bunda Meti, dan Kakak Mala mengucapkan selamat Hari Minggu.